Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika dalam bisnis, yang mana pembahasannya mengenai yang pertama, pengertian etika bisnis, selanjutnya yang kedua, relativitas moral, teori etika modern, teori etika religius, dan yang terakhir, prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Baiklah, langsung saja. Etika bisnis merupakan cara-cara saat berbisnis yang mencakup semua aspek, baik itu yang berkaitan dengan seseorang individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika bisnis dapat membangun dan membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku yang baik dalam berbisnis. Setiap perusahaan dalam berbisnis meyakini bisnis yang baik ialah bisnis yang memiliki etika bisnis yang mematuhi peraturan hukum atau peraturan yang berlaku. Dalam suatu bisnis dapat menjadikan pedoman untuk melakukan aktivitas dalam bekerja yang dimana bekerja dilandasi dengan etika, moral, kejujuran, dan profesionalisme. Selanjutnya, relativitas moral. Menurut De George, ada 3 pandangan umum, yaitu yang pertama adalah norma etis berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Artinya, perusahaan harus mengikuti moral yang berlaku di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Pandangan yang kedua adalah bahwa nilai dan norma moral sendiri paling benar, dalam arti tertentu mewakili kubu moralisme universal, yaitu bahwa pada dasarnya norma dan nilai moral berlaku universal karena apa yang dianggap benar di negara sendiri harus diberlakukan juga di negara lain. Pandangan ketiga adalah immoralisme. Pandangan ketiga adalah immoralisme. Pandangan ini menyebutkan bahwa tidak ada norma moral yang perlu diikuti sama sekali. Itulah yang menurut De George, pandangan umum tentang relativitas moral. Selanjutnya, teori etika modern atau kognitivisme. Yang pertama, utilitarisme. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Selanjutnya, deontologi. Deon yang artinya adalah kewajiban. Dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya. Dalam hal ini, konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Selanjutnya, teori hak adalah pendekatan yang paling baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Selanjutnya, teori keutamaan adalah memandang sikap atau akhlak seseorang, disposisi, watak yang telah diperoleh seseorang, dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral, misalnya kebijaksanaan, keadilan, kerendahan hati, suka bekerja keras. Selanjutnya, teori etika religius atau non-kognitivisme. Etika religius tradisional pada dasarnya bersifat deontologis, mendasarkan penekanan pada masalah tugas kewajiban atau memahami kebenaran dalam bertindak. Etika bersifat agapistik, berdasar pada cinta Tuhan dan sesama manusia. Dalam perspektif religius, pemikiran etika cenderung melepaskan kepelikan dialektika atau metodologis dan memusatkan pada usaha untuk mengeluarkan spirit moralitas Islam dengan cara lebih langsung berakar pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam topik ini, pengetahuan dan perbuatan menjadi unsur pencapaian kebahagiaan. Sumber utama pengetahuan adalah Tuhan yang telah menganugerahkan kepada manusia melalui berbagai cara.
melalui berbagai cara. Prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Adapun beberapa prinsip yang wajib untuk memenuhi etika dalam berbisnis, yaitu prinsip otonomi. Seorang pengusaha memahami bidang usaha yang dikerjakan, situasi yang dihadapi, serta tuntutan dan aturan yang berlaku di bidang tersebut. Selanjutnya, prinsip kejujuran. Pada umumnya, bisnis yang berjalan tanpa mengedepankan kejujuran tidak akan bertahan lama. Kejujuran dikaitkan dengan kualitas dan harga barang yang ditawarkan pada konsumen. Kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis apapun. Selanjutnya, prinsip keadilan. Adil dalam hal ini berarti semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, prinsip saling menguntungkan. Artinya, aktivitas bisnis yang dijalankan memberikan keuntungan bagi semua pihak perusahaan. Ingin mendapat keuntungan dan konsumen ingin mendapatkan barang atau jasa yang memuaskan. Selanjutnya, prinsip loyalitas. Loyalitas dapat dilihat dari cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan usaha sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pengusaha dan unsur-unsur di dalamnya tidak boleh mencampur adukkan masalah pribadi dengan urusan pekerjaan. Itulah prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.